Bagi banyak orang di Indonesia, nama Laksamana Cheng Ho identik dengan kelenteng megah Sampokong di Semarang atau legenda-legenda kuno. Tapi, pernahkah Anda membayangkan skala sebenarnya dari kekuatannya? Jauh sebelum Columbus berlayar dengan 3 kapal kecilnya, Cheng Ho memimpin armada raksasa dengan ratusan kapal, beberapa di antaranya sebesar lapangan sepak bola. Siapakah sebenarnya Laksamana Cheng Ho dan mengapa jejak sejarah salah satu armada terbesar yang pernah ada ini seolah sengaja dihapus dari buku-buku sejarah dunia? Untuk memahami misi Cheng Ho, kita harus melihat ambisi Kaisar Yongle dari dinasti Ming pada awal abad ke-15. Setelah merebut tahta, ia ingin memproyeksikan kekuatan Tiongkok ke seluruh dunia, bukan melalui penaklukan, tapi melalui diplomasi dan unjuk kekuatan yang tak tertandingi. Ia menunjuk orang kepercayaannya, seorang Qasim Muslim bertubuh raksasa bernama Zheng He atau Cheng Ho, untuk memimpin armada harta karun. Misi mereka jelas, mengunjungi kerajaan-kerajaan di seberang lautan, menjalin hubungan dagang, dan meminta pengakuan atas supremasi Tiongkok. Skala armada Cheng Ho benar-benar sulit dipercaya jika tidak ada bukti konkret. Untungnya, kita memilikinya. Sejarawan Edward L. Dreyer dalam bukunya Zheng He menegaskan bahwa catatan-catatan ini akurat. Bukti utama datang dari para perwira Cheng Ho sendiri, seperti Ma Huan dan Fei Xin yang menulis jurnal perjalanan mendetail. Mereka mendeskripsikan adanya kapal harta karun, Bauchuan, raksasa. Meskipun ukurannya masih diperdebatkan, perkiraan konservatif menyebut panjangnya sekitar 60 hingga 70 meter, sementara yang paling fantastis menyebut hingga 120 meter. Bandingkan dengan kapal Santa Maria milik Columbus yang hanya sekitar 25 meter. Menurut catatan yang sama, ada ratusan kapal lain, kapal pengangkut kuda, kapal tanker air tawar, kapal patroli, dan kapal logistik yang membawa puluhan ribu prajurit, dokter, juru masak, dan diplomat. Bukti fisik paling kuat adalah prasasti Changleh di Fujian yang dipahat sendiri oleh Cheng Ho pada tahun 1431. Di prasasti itu, ia dengan bangga mencatat 7 perjalanannya, tujuannya, dan skala armadanya, sebuah bukti abadi yang membungkam keraguan tentang keberadaan kekuatan maritim kolosal ini. Bagi kita di Indonesia, jejak Cheng Ho terasa sangat nyata. Ma Huan dalam bukunya yang terkenal Ing Ya Shenglan, Catatan Umum Pantai Samudra, menulis dengan sangat detail tentang kunjungannya ke Jawa dan Sumatera. Dia mendeskripsikan 3 pelabuhan utama di Jawa, Tuban, Gresik, dan Surabaya. Mencatat tentang adat istiadat, sistem kepercayaan, ia menyebut ada 3 jenis kepercayaan, Muslim, penyembah berhala, dan Buddha, serta kegiatan ekonomi masyarakat Jawa. Di Palembang, yang saat itu menjadi sarang bajak laut, Cheng Ho bahkan terlibat dalam aksi militer untuk menumpas kepala perompak Chen Zui, menunjukkan bahwa misinya bukan hanya diplomasi damai. Di Semarang, ia mendirikan basis logistik yang kini kita kenal sebagai Kelenteng Sampokong, sebuah bukti kuat kehadirannya. Peneliti sejarah seperti Prof. Slamet Mulyana juga menyoroti bagaimana ekspedisi ini memperkuat komunitas Tionghoa perantauan dan menyebarkan pengaruh budaya serta teknologi Tiongkok di sepanjang pesisir Nusantara, meninggalkan warisan yang masih bisa kita lihat hingga hari ini. Kehebatan navigasi Cheng Ho memunculkan salah satu what if terbesar dalam sejarah. Beberapa peneliti, yang paling vokal adalah Gavin Menzies dalam bukunya 1421, The Year China Discovered the World, mengajukan teori yang sangat kontroversial. Menzies berpendapat bahwa armada Cheng Ho tidak hanya menjelajahi Samudra Hindia, tetapi juga telah berlayar mengelilingi dunia, menemukan Amerika dan Australia 70 tahun sebelum Columbus dan Cook.
Teorinya didasarkan pada peta-peta kuno yang ia klaim mustahil dibuat tanpa pengetahuan global dan bukti-bukti DNA serta artefak yang tersebar. Namun, disinilah kita harus berpegang pada fakta. Para sejarawan mainstream, termasuk Edward L. Dreyer dan para ahli lainnya, menolak keras teori Menzies karena minimnya bukti arkeologis dan tekstual yang konkret. Tidak ada catatan primer dari Tiongkok yang mendukung klaim perjalanan transatlantik atau transpasifik ini. Meskipun begitu, teori 1421 ini tetap menjadi misteri yang menarik. Mungkinkah ada bagian dari sejarah pelayaran ini yang sengaja dihilangkan dan belum kita temukan hingga kini? Inilah misteri terbesar dari semuanya. Setelah 28 tahun mendominasi lautan dan 7 ekspedisi yang luar biasa, mengapa Tiongkok tiba-tiba berhenti? Setelah Kaisar Yongle wafat, faksi Konfusianis di istana mulai mendapatkan kekuasaan. Menurut catatan sejarah, para pejabat ini, salah satunya yang terkenal adalah Liu Daxia, menganggap ekspedisi Cheng Ho sebagai pemborosan uang negara yang luar biasa. Mereka berpendapat bahwa fokus Tiongkok seharusnya adalah pertahanan darat melawan ancaman bangsa Mongol di utara. Akibat pergeseran politik ini, sebuah tragedi sejarah terjadi. Catatan-catatan resmi dan log perjalanan detail dari armada Cheng Ho diperintahkan untuk dihancurkan. Mereka ingin menghapus warisan Cheng Ho untuk memastikan tidak ada lagi kaisar yang mencoba proyek boros serupa. Bayangkan, ribuan halaman data navigasi, peta, dan deskripsi dunia yang tak ternilai harganya, lenyap selamanya. Sejarah salah satu era penjelajahan terhebat di dunia sengaja dikubur oleh bangsanya sendiri. Kisah Laksamana Cheng Ho adalah kisah tentang sebuah puncak kejayaan yang hilang. Ia bukanlah seorang penjajah, melainkan seorang diplomat raksasa yang memimpin armada paling maju di zamannya dan meninggalkan jejak mendalam di tanah air kita. Namun, kisahnya juga menjadi sebuah peringatan tentang bagaimana politik dan rasa takut terhadap hal yang baru bisa mengubur pengetahuan dan mengubah arah sejarah dunia. Apa jadinya dunia jika armada itu terus berlayar? Mungkin sejarah yang kita pelajari di sekolah akan sangat berbeda.